Kami memujimu, kami tinggikan, kami agungkan namamu. Haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhanku rindu masuk dalam hadiratmu, jiwaku menanti bahwa ku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadiratmu, jiwaku menanti bahwa ku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Shalom, selamat datang, selamat malam ibu-ibu, bapak-bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Malam ini adalah ibadah tatap muka yang kedua. Minggu pagi yang lalu ibadah terbatas untuk para pengurus, ketua-ketua komisi, KB3, koordinator, donatur pelayanan, dan para petugas ibadah yang lain yang dihadiri kurang lebih 60 orang. Lalu hari ini adalah ibadah tatap muka yang kedua dalam ibadah doa malam. Dan selalu timbul pertanyaan, mengapa harus mendaftar? Karena memang sesuai protokol kesehatan COVID-19 ini, penggunaan tempat ibadah itu maksimum 50%. Dianjurkan 40% dari kapasitas yang ada. Dan memang sebetulnya bisa saja tempat ibadah kita ini diisi dengan jarak tertentu sampai 80 orang. Tetapi itu kurang baik. Itu sebabnya maka kita upayakan kurang lebih 60 sampai paling banyak 70 saja dengan jarak tempat duduk seperti yang sekarang ini sudah diatur. Karenanya perlu mendaftar. Dan tadi dengan berat hati
pendaftaran ditutup. Mungkin ada yang berpikir cek aneh ya tapi memang salah satu kunci dalam kebiasaan baru sekarang ini, semua kegiatan adalah disiplin terhadap protokol kesehatan. Itu kuncinya. Itu sebabnya maka tadi saya share ketika ada seorang ibu dengan putranya sudah mendaftar sejak kemarin pagi, tetapi karena kesehatannya terganggu menyatakan tidak hadir. Memang ini perlukan disiplin. Disiplin itu perlu kejujuran. Jadi kalau memang badan kurang sehat, lebih baik yang beribadah di rumah. Itu menjaga diri sendiri dan menjaga orang lain. Apakah kalau sakit itu berarti sama dengan mesti kena COVID? Tidak, saudara. Tetapi zaman sekarang ini, kalau di dekat kita ada orang batuk, saudara, kita udah mikir ya, robo kiwatuk dan lalu macam-macam lah, daripada ya mendatangkan sak untuk orang lain dan diri sendiri, maka seyogianya sebaiknya beribadah di rumah. Untuk besok minggu, kalau Tuhan izinkan, saya masih selalu pakai istilah kalau Tuhan izinkan, karena memang info itu kan macam-macam sekarang ini. Masih banyak di Surabaya, di kota terutama, gereja-gereja yang belum beribadah bersama tatap muka karena berbagai alasan. Tetapi juga sudah mulai ada yang dibuka, dan kalau ke gereja saja, mengapa takut? Sebab rumah makan, mal-mal, bahkan beberapa tempat untuk berkumpulnya banyak orang sudah mulai dibuka. Kita akan datang beribadah. Satu. Kedua, asal disiplin itu akan meminimalisasi potensi untuk tertular atau menularkan. Ketiga, karena ibadah, mohon maaf saya katakan ini, mesti mau berangkat sudah mandi semua. Dan mandi itu kan salah satu upaya pencegahan. Dan kemudian semuanya tertib dengan memakai masker, cuci tangan, dan atau apa itu bisa dengan hand sanitizer, dan jaga jarak sudah kita lakukan. Lalu juga ruang AC kita nyalakan, tetapi jendela-jendela kita buka. Dan nanti setelah kira-kira 10 menit harap pintu-pintu di kanan kiri dibuka. Mengapa tidak sekarang supaya masuk semuanya lewat pintu tengah, tapi pintu kanan kiri dibuka, itu supaya sirkulasi udara menjadi lebih lancar. Itu yang sangat dianjurkan untuk pencegahan percepatan penularan. Jadi untuk besok minggu itu pun akan segera dibuka besok pagi pendaftaran ibadah. Jadi tidak hanya untuk sekolah terdaftar saja ya. Besok juga akan dibuka untuk mendaftar dengan jumlah yang juga akan relatif dibatasi. Ibadah sementara hanya 2 kali, jam 7 dan jam 5 sore. Setiap ibadah kurang lebih 60 sampai 75 menit. Karena selain sirkulasi, durasi waktu yang dipergunakan pun harus terbatas. Semakin panjang waktu yang dipakai, semakin lama potensinya menjadi semakin besar. Mengapa tidak 3 kali? Untuk itu memang kami masih mempertimbangkan, dan juga mohon maaf, mungkin ini agak sedikit ego. Saya ini sebetulnya menurut WHO sudah masuk kategori jangan berada di kerumunan, karena umur saya baru 74. Jadi dengan ibadah 2 kali sebetulnya sedikit untuk saya menjaga sedikit berkurang dalam kerumunan orang banyak. Dan itu tadi sebenarnya alasan terakhir untuk pribadi saya. Yang tidak kalah pentingnya adalah setelah ibadah bisa dilakukan desinfektan, disemprot dan dilap dan segala macam. Karena itu juga sangat penting. Kalau jam 7 lalu jam 9, proses untuk desinfektan ini akan mengalami kesulitan. Jadi mohon bisa dimaklumi. Dan yang terakhir, puji Tuhan, mulai hari ini, malam ini, Bapak Ibu sudah lihat, ini bukan dari TVRI yang meliput ya, tapi memang tadi kami mulai setelah tadi malam
kita minta hadir seorang yang memang di bidangnya untuk video dan juga dari toko yang paham tentang kamera. Hari ini kita sudah beli dan bisa live streaming. Sudah saya umumkan tadi bahwa bersamaan dengan ibadah kita melalui channel YouTube GBS Damai Sejahtera Kebraon, yang tidak bisa hadir sudah bisa mengikuti, dan lalu akan diusahakan oleh tim multimedia rekamannya. Artinya setelah live streaming, mungkin nanti malam, mungkin besok, mungkin kapan ingin lagi mengikuti ibadah doa malam atau ibadah doa yang nanti kita selenggarakan, saudara bisa melihatnya dari channel YouTube yang ada. Sekali lagi, dukungan doa saudara sangat-sangat kami butuhkan, terutama untuk tim multimedia dan tim perlengkapan yang tidak kelihatan tapi mereka menyiapkan semua yang kita perlukan. Besok atau Jumat, tim perlengkapan akan menambah fasilitas cuci tangan di depan supaya lebih banyak tempat cuci tangan dan lain-lainnya akan dilakukan perbaikan. Sekali lagi terima kasih hadiah saudara. Sekarang mari kita mengawali ibadah kita. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan sehati memuji menyembah Tuhan. Kita lagi nyanyikan Tuhan ku rindu. Ini kerinduan kita untuk hadir, tidak hanya bertemu saudara, tetapi menghadap Tuhan dalam ibadah secara bersama-sama. Tuhan ku rindu. Jiwa
Yang selalu baru setiap hari. Terima kasih perlindungan Tuhan selama ini. Terima kasih untuk pembelaanmu. Haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Satu-satunya yang Tuhan dapat, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kegembiraan. Ucapan syukur dan keyakinan iman kami bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang Engkau anugerahkan kepada manusia di dalamnya beroleh selamat kecuali hanya satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat, Gembala kami yang baik dan pelindung serta penolong kami yang sangat terbukti di kala kesesakan. Hampir 6 bulan lamanya kami jemaat Damai Sejahtera tidak dapat beribadah bersama-sama seperti malam ini. Dan setelah minggu lalu secara terbatas, inilah malam di mana terbuka untuk segenap jemaat boleh berkumpul, memuji dan menyembah Tuhan. Ini adalah anugerah-Mu Tuhan. Selama pandemi ini Tuhan melindungi kami. Tuhan melalui para malaikat-Mu menjaga setiap langkah kami ketika di rumah, ketika keluar dari rumah, ketika dalam perjalanan, ketika bekerja, ketika bertemu dengan banyak orang.
darah Yesus menudungi kami. Dan jikalau malam ini kami boleh bersekutu, sungguh Tuhan, ini adalah anugerah-Mu. Sebelum kami bersehati berdoa, kami buka hati menyambut pemberitaan kebenaran firman Allah. Roh Kudus tolong hamba-Mu, Roh Kudus menolong kami semua. Berkat-Mu juga perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan atas kami di sini dan lingkungan kami dan juga keluarga kami dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa di surga, kami berdoa, kami bersyukur, kami sambut firman-Mu malam ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk, saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita membuka kitab. Saudara bisa membuka dalam kitab 1 Samuel pada pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal 17 ayat 32 sampai dengan ayat 47. Ini salah satu episode kepahlawanan Daud yang sangat terkenal. Ketika itu tentara Israel sedang berhadapan-hadapan dengan orang-orang Filistin di lembah Terbanding. Tampillah dari antara orang Filistin seperti raksasa, yaitu Goliat. Gemetarlah tentara Israel dan tidak ada seorang pun yang berani menghadapi. Maka tampillah seorang muda yang bernama Daud. Ayat-ayat ini kita tidak baca sekarang, tapi nanti di dalamnya kita akan membaca beberapa ayat. Renungan firman Allah malam ini saya beri judul Mengalahkan Penghalang yang Merintah. Hidup itu tidak seperti sebuah garis lurus, baik-baik saja, lancar-lancar saja, dan aman-aman saja. Bahkan jalan tol bebas hambatan sekalipun ternyata juga ada kelok-keloknya, ada naik turunnya, ada juga bagian-bagian yang berbahaya. Sehingga jalan tol yang ada katakan di Trans Jawa ini ada beberapa ruas jalan tol yang dikenal sangat berbahaya karena saking seringnya kecelakaan. Itu hanya sebuah gambaran bahwa hidup memang tidak mudah. Rintangan acap kali kita hadapi seperti orang Israel, sebuah bangsa yang baru tumbuh dalam kerajaan yang baru di bawah kepemimpinan Saul, maka sudah dihadap oleh orang Filistin di bawah panglimanya yang perkasa, itulah si Goliat. Bagaimana dengan kita? Begini Bapak Ibu, ketika kita itu sedang menghadapi rintangan penghalangan atau kesukaran atau kesulitan, kegagalan atau kekurangan atau apapun, kita itu sering salah menilai, gagal paham. Kita berpikir saya ini cek sengsara nih entek-entek, cek enake orang-orang lain itu sepertinya bebas, senyum, tertawa, gembira. Saudara, hidup tidak seperti itu. Tiap orang punya kekhawatirannya, tiap orang punya katakanlah hal-hal yang merintangi jalannya. Yang penting bukan ada atau tidak ada rintangan. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita mengalahkannya. Maka ketika Raja Saul dan juga para pemimpin tentara Israel mengalami kebingungan, tampillah seorang anak muda bernama Daud yang datang di medan perang bukan untuk perang, tapi untuk mengirim dari orang tuanya ke kakak-kakaknya yang menjadi tentara dari Saul. Tetapi ketika mendengar tantangan Goliat dan menghina nama Tuhan, Daud tampil. Dan di sana saudara-saudara, Daud pun kemudian dia maju dan dia
menyatakan itu ketika dia berkata, saya siap. Raja Saul agak tersinggung dan marah. Bagaimana kamu anak muda akan menghadapi pahlawan Filistin Goliat yang bagaikan raksasa itu? Jawab Daud dalam ayat 37 ini, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dua poin penting di sini, bahwa keberanian Daud untuk menghadapi Goliat itu pusatnya bukan pada dirinya. Oh, saya punya pengalaman yang hebat, saya punya kemampuan yang luar biasa. Tidak. Dia berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga, Tuhan juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Ini Bapak Ibu, bagaimana kita mengalahkan setiap rintangan yang menghadap. Berpusat pada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Apapun, bagaimanapun pengalaman kita tidak menjamin. Kemarin mungkin kita menang, katakan dalam tanda kutip. Hari ini tidak ada jaminan kita menang. Pada pengalaman-pengalaman lain mungkin kita lolos dari berbagai kesulitan. Tidak ada jaminan hari ini kita pun lolos. Jaminannya adalah Tuhan yang telah menolong itu, Tuhan yang tidak berubah. Minggu lalu saya menyampaikan pemberitaan firman yang diambil dari kitab Sakaria. Ketika sisa bangsa tidak mempercayai tindakan Allah dengan ajaib dan sempurna menolong memulihkan mereka, Allah berkata, bagiku tidak ada masalah yang terlalu besar. Dengan kata lain, bagiku, kata Allah, kata Tuhan, tidak ada rintangan, halangan, kesukaran, persoalan apapun yang saya tidak bisa selesaikan. Pusatnya pada Tuhan. Dan doa saudara adalah tindak iman seperti itu. Mengapa saudara berdoa? Mengapa kita perlu berdoa? Mengapa kegiatan Jemaat Damai Sejahtera di masa pandemi ini setelah situasinya memungkinkan justru diawali dengan ibadah doa pagi? Sekalipun belum bisa seminggu penuh, kita masih lakukan pada awalnya Senin sampai Sabtu, tapi kemudian Selasa sampai Jumat. Mengapa ibadah doa? Karena dengan berdoa artinya kita bergantung, kita bersandar kepada Tuhan. Dengan doa seolah kita berkata, Tuhan ini aku tidak berdaya. Hanya Tuhan, seperti Daud berkata, yang bisa melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Tuhan yang tidak berubah. Saya yakin hari ini pun akan melepaskan aku. Itu doa. Ini yang harus mendasari dan apa yang Bapak Ibu, Saudara dan saya harus selalu kita nyatakan di dalam doa. Lalu saudara, ketika Daud menyatakan siap berperang, ya cara berpikir Saul sebagai panglima tertinggi orang Israel, prajurit kalau maju perang harus pakai perlengkapan senjata. Maka diberilah kepada Daud pakaian perang, baju sirah dan sebagainya, pedang juga. Tetapi Daud menolak. Dia tidak menggunakan perlengkapan yang lazim dari seorang prajurit. Kita membaca satu di depan, Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Inilah juga yang beberapa minggu lalu Pendeta Isa berkhotbah tentang Habakuk. Pentingnya kita tetap bersukacita dalam Tuhan, sekalipun tidak dan lalu ibadah doa kabur. Kemudian saya menyiapkan renungan dari pasal 2 tentang orang benar hidup
bukan dengan penglihatan tetapi dengan iman. Inilah contohnya. Daud mengapa menolak memakai perlengkapan yang lazim seorang prajurit? Ia sudah berkata, peperanganku ini sebetulnya adalah peperangannya Tuhan. Jadi aku tidak perlu mengandalkan yang lain. Dia hanya mengandalkan apa yang selama ini ada di tangannya. Itulah tongkat. Katakanlah kalau istilah sekarang ketapel dengan batu-batu, itu memang perlengkapan cah Amon, saudara. Anak gembala biasa seperti itu dimanapun. Bukan berarti Daud menyepelekan musuh, tetapi justru ketika Daud seolah-olah tidak membawa apa-apa, ia berkata, kepada Tuhan saja aku percaya. Nyanyi tadi, kepada Tuhan saja aku andalkan. Berkali-kali saya juga menekankan kepada Bapak Ibu Saudara, hidupmu, hidupku, hidup Bapak Ibu Saudara dan saya tidak tergantung dengan apa yang ada di tangan kita. Apapun itu, kepandaian, pengalaman, penghasilan, kekayaan, bukan di situ hidup kita ditentukan. Hidup kita ditentukan oleh apa di dalam hati kita. Iman percaya kita kepada Tuhan yang tidak berubah. Doa itu adalah alat yang Tuhan berikan saudara dan saudara. Masalahnya, mau tidak, atau dengan kata lain, berani tidak saudara menggunakan alat ini. Maju perang tidak bawa pedang, tetapi bawa tongkat. Berani tidak? Persoalan begitu banyak, saudara berdoa saja. Berani tidak? Ayat yang ke-45, ketika Daud mulai berhadapan dengan Goliat, ia berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku, apa saudara kita baca bersama-sama, mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Katakan bersama, amin. Inilah iman yang hidup. Beberapa waktu lalu saya juga berkhotbah tentang iman yang besar di masa sukar. Baiknya ibadah online dengan khotbah bisa diikuti melalui channel YouTube. Saudara kapanpun bisa diulang-ulang lagi. Coba saudara buka lagi, perhatikan lagi bisa. Bahwa orang benar itu menjalani hidup dengan iman, menghadapi kesukaran juga dengan iman, bukan dengan yang lain. Aku mendatangi engkau, aku akan berperang melawanmu, hai Goliat, dengan nama Tuhan semesta alam. Menurut akal kira-kira yang gak beres siapa saudara? Daud gak beres dong. Gak lucu, maju perang gak bawa senjata, melawan Goliat yang tinggi besar seperti raksasa, sampai Goliatnya marah. Memangnya aku ini adik, merasa direndahkan. Sedang sebetulnya justru karena Daud yakin Tuhan itu maha segala. Goliat yang perkasa itu memang kuat, tetapi Tuhan maha kuat. Ini persoalan. Justru dia tidak meremehkan musuh. Ia mengandalkan yang maha kuat dan maha perkasa. Kalau saudara ada apa-apa berdoa, kalau kita ada apa-apa berdoa, itu bukan kita meremehkan persoalan saudara. Sebab ketika kita berdoa, kita sedang tidak hanya bersandar dan bergantung kepada Tuhan, tetapi kita sedang minta bantuan Tuhan. Kita minta Tuhan ikut hadir. Kita minta Tuhan menyertai kita, membela kita. Dan itu sebetulnya bukan sekali lagi kita meremehkan persoalan. Justru tahu bahwa kalau saya menghadapi kesukaran, rintangan, halangan, apapun namanya, dengan kekuatan sendiri tidak mampu, saya minta tolong kepada Tuhan. Itu doa. Tentu saya juga tidak mengerti sejauh mana pergumulan saudara sekarang ini, apalagi di masa pandemi ini. Pandemi ini kita masih belum tahu seberapa lama, walaupun puji Tuhan vaksin mulai ditemukan, sudah mulai dilakukan
langkah-langkah agar vaksin bisa diproduksi secara massal dan dipakai oleh masyarakat. Tetapi masih tidak ada jaminan sampai kapan. Saya tadi dengan tim multimedia ketika memberanikan diri lalu membeli kamera yang ini langsung, karena minggu lalu ada sedikit trouble, bukan tim multimedia tidak bisa bekerja atau lambat, bukan, tetapi memang begitu lupa karena panjang 1 jam 15 menit kurang lebih, lalu kamera diambil cukup jauh supaya terang dan bagus hasil gambarnya, resolusinya cukup tinggi, dan kalau resolusi kamera tinggi prosesnya udah hilang 5 jam lebih baru bisa saudara-saudara membukanya melalui channel YouTube. Sedang kalau pakai alat tidak, langsung bisa, tidak perlu pakai proses rendering, tidak perlu pakai proses editing. Ya memang kalau khotbah ada kesalahan, nyanyiannya lagunya fals, musik misalnya fals, ya langsung ketahuan saudara. Kalau diedit seperti yang lalu, saya sering salah ngomong, dipotong oleh tim multimedia. Pak, ini salah ngomong, ya memang saya salah ngomong. Pasal 15 tulisannya gede di laptop, saya bisa membaca pasal 5 saudara. Ketika saya mengatakan Yakobus, mestinya tulisan Yakobus, saya bisa ngomong Petrus. Kalau diedit gampang, hapus. Bahkan angka salah bisa diatur begitu rupa, mestinya pasal 15 tak bisa ngomong 5, dicarikan lasnya bisa disambung. Kalau live tidak bisa. Mengapa baru sekarang? Dulu kita berpikir pandemi corona cuma 1 bulan 2 bulan. Ternyata sudah setengah tahun masih belum, dan mau tidak mau kita harus meningkatkan pelayanan agar saudara dapat sebaik-baiknya menikmati pelayanan gereja kita ini. Masih panjang, karenanya kaitannya dengan doa. Apa yang bisa kita andalkan? Doa saja. Doa saja. Kalau Daud mengandalkan waktu itu bukan kepinterannya, pengalamannya, tetapi mengandalkan Tuhan, dan itu dia membatungkan. Ada sekurangnya beberapa contoh yang saudara bisa di depan kitab Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 2, ketika Musa mulai diperintahkan untuk memimpin orang Israel menghadap Fir'aun, dia bertanya, bagaimana kalau orang-orang tidak percaya kepadaku bahwa Tuhan menampakkan diri kepadaku? Yang bahwa Tuhan berfirman kepada Musa, apakah yang ada atau apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, apa saudara? Tongkat. Kadang kita merasa kecil saudara, melihat yang lain punya ini, punya itu, bisa begini, bisa begitu, kita tidak punya apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Keliru cara berpikir itu. Memang mungkin ya, kita tidak punya apa-apa yang bisa diandalkan, tidak punya siapa-siapa yang kita bisa andalkan, tetapi punya Tuhan Yesus. Di tangan kita itu ada apa? Iman. Mari kita gunakan tongkat atau iman ini. Caranya bagaimana? Ya berdoa. Sebab dengan doa hati menjadi tenang, dengan doa pikiran menjadi terang, dengan doa jalanmu akan menjadi lapang. Semua diberi kemudahan Tuhan karena Tuhan yang bertindak. Lalu saudara juga pada contoh yang lain, Simon Petrus ada khotbah beberapa bulan lalu. Dia juga berkata pada Kisah Rasul pasal 3 pada ayat yang ke-6, saudara-saudara, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, apa yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Apa saudara? Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Saudara mungkin tidak punya koneksi orang hebat, orang-orang yang punya nama, punya posisi yang hebat, kedudukan yang baik. Jangan kecil hati, saudara punya Tuhan Yesus. Amin saudara. Nah bagaimana agar Tuhan Yesus campur tangan dalam hidup kita? Ya berdoa. Ketika kita justru merasa tidak bisa apa-apa, katakan, aku punya Tuhan Yesus. Dan
Ini yang akan aku lakukan. Aku akan menghadapi segala hal hanya dengan doa saja. Surat Yakobus pasal 5 ayat 13 14, Matius pasal 17 ayat 21 sampai akhir renungan ini bisa saudara amati di depan. Yakobus pasal 5 ayat 13a. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Solusinya berdoa. Kata Butejo, ya, kena Butejo jaga-jaga. Itu mesti mbok ya jadi orang yang solutif jaga-jaga. Nah, solusi bisa memberi solusi. Solusi kita apa? Doa. Ini sebetulnya. Apa solusinya kalau ada yang sakit, yang menderita? Baiklah ia berdoa. Ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para pengetua jemaat untuk apa? Supaya mereka mendoakan dia. Dan ketika para murid kebingungan ada seseorang dirasuk setan begitu hebat, didoakan dan juga tidak bisa sembuh, lalu pada Yesus di akhir peristiwa itu pada Matius pasal 17 ayat 21, Yesus kembali menekankan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Bagaimana saudara? Ketika kita harus menghadapi atau mengalahkan penghalang yang merintang, berdoa. Saat ini dengan ini, saya sudah pernah dan sering mengatakan kepada saudara, ketika saya masih muda, pada awal pelayanan dengan begitu susah payah, merayap, meratap dalam pelayanan ini. Dan kalau ketemu pendeta senior, saya tanya, Om, bagaimana Om mengatasi semuanya ini? Jawabnya itu jengkel ke saudara. Ya pakai kan lututmu. Saya mikir, orang merayap, meratap, puasa bukan karena iman, dan puasa memang karena tidak ada yang dimakan. Memberitakan Injil penuh dengan tantangan, seringkali dilempar dengan orang sini bilang mungkin apa itu yang toroja itu. Ketika orang tua ditanya cuma pakai bahasa kasarnya kan maaf, pakai lucu ini, maksudnya apa? Lalu hal yang lain lagi, ketika saya pernah mengeluh karena fasilitas pelayanan, karena saya selalu menginjil penitis, saya bertanya kepada senior, Om ini bagaimana Om? Kesulitannya ini. Gak apa-apa nih, tadi cuknik sama saja sekali. Ya nih doa Om. Lo maksudnya Om? Ya berdoa. Lo sudah Om, kamu berdoa ini. Sungguh-sungguh berdoa. Jangan-jangan cuma kalau kamu tidur Tuhan Yesus tolong saya ambil jalan sepanjang hari, baru nanti malam Tuhan tidur tolong saya ambil gitu saja. Berdoa dengan sungguh. Waktu saya masih muda saya kurang paham, tetapi kemudian saya mengerti inilah tongkat yang ada pada tangan tiap orang percaya. Mari kita pakai berdoa saja. Berdoa sekali lagi, berdoa saja. Lalu bagaimana cara berdoa? Roh Kudus menolong saudara. Jangan terlalu repot dengan bahasa, jangan terlalu repot dengan waktu, dengan segala macam. Berdoa saja dan katakan Tuhan ini saja. Tolonglah saya. Amin. Mari saudara kita akan datang kepada Tuhan, kita tetap duduk. Kalau ada di antara saudara ingin berlutut, tempatmu silakan berlutut, tetapi yang ingin duduk saja duduk. Kita akan datang kepada Tuhan dan kita akan bersama menyanyi padamu Tuhan, ku angkat jiwaku. Doa adalah oleh iman kita mengangkat segala sesuatunya dan minta tolong kepada Tuhan agar Tuhan sendiri yang hadir, agar Tuhan sendiri yang bertindak. Padamu Tuhan, ku angkat jiwaku. Padamu Tuhan, ku serahkan
padamu Tuhan, ku angkat jiwaku padamu Tuhan. Goliat apa yang ada di hadapan saudara yang harus dikalahkan hari-hari ini? Lawanlah dengan mengandalkan Tuhan. Padamu Tuhan, aku percaya padamu Tuhan. Haleluya, Yesus. Yesus, haleluya. Teguhkan pemberitaan firman-Mu. Roh Kudus bekerja. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur.
sehingga seluruh kegiatan ekonomi, kegiatan pendidikan, kegiatan ibadah, kegiatan yang lain boleh kembali berjalan dengan baik. Terpujilah nama-Mu Bapa selama-lamanya. Bapa, kalau boleh besok hari Minggu kami jemaat Damai Sejahtera tidak menyelenggarakan ibadah tatap muka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Tuhan, kalau Tuhan kehendaki, berikanlah konfirmasi, berikanlah pengertian dan tanda kepada kami hamba-Mu, pada tiap-tiap anak-Mu dan situasi serta lingkungan, agar kami boleh menyelenggarakan dengan ketaatan, dengan kedisiplinan, dengan sesuai aturan yang ada. Dengan demikian kami jemaat Damai Sejahtera boleh memuji nama Tuhan di bait-Mu di tempat ini. Para hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian terus Tuhan memberkati kerinduannya selama ini untuk melayani, biar terus menyala-nyala berkorban untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur dan kami percaya Tuhan sekarang ada di tengah-tengah kami, sudah menerima pujian sembah kami, mendengar dan mengabulkan doa kami sesuai dengan waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesusku, saudara, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Ibadah doa malam secara bersama dan tatap muka kembali malam ini Tuhan izinkan kami lakukan. Setelah berbulan-bulan kami harus berdoa di rumah kami masing-masing. Kabulkanlah doa kami semua anak-anak-Mu sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu serta waktu-Mu yang indah. Doa keprihatinan para orang tua untuk putra-putri menantu cucunya, kabulkanlah ya Tuhan. Doa-doa untuk pekerjaan dan usahanya, doa-doa untuk kesehatan dan kesembuhan dalam nama Yesus, Tuhan kabulkan. Saudara kami dimanapun sekarang ini berada, yang masih harus menjalani perawatan, yang harus secara teratur mengkonsumsi obat-obat atau harus menjalani tindakan medis oleh dokter atau rumah sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan jadikan sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus, sebab Engkau Allah yang maha besar. Terima kasih Bapa, kami serahkan kerinduan kami untuk ibadah raya besok minggu, agar dalam segala hal kehendak-Mu yang jadi dan rencana-Mu. Darah Yesus selalu melindungi kami ketika kami berkumpul seperti sekarang ini. Darah Yesus melindungi kami
ketika kami kembali ke rumah masing-masing beserta seisi rumah kami dalam perlindungan darah anak domba Allah. Dan jikalau karena tuntutan pekerjaan, kebutuhan, keperluan apapun, anak-anakmu tiap-tiap hari harus keluar dari rumah dan kadang harus berinteraksi dengan banyak orang di kantor, di perusahaan, dimanapun, Tuhan Yesus menyertai dan melindungi. Kuasa-kuasa si jahat, roh-roh yang mendatangkan penyakit, virus yang jahat, dalam nama Yesus kami tolak sekarang juga. Dalam nama Yesus kami semuanya sehat. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Jikalau kami sebentar tidak kembali ke rumah kami masing-masing, ya Bapa, berkati dan sertai kami semua. Ibadah doa pagi, besok pagi maupun Jumat sepenuhnya kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk tim multimedia, tim musik, tim puji-pujian, tim perlengkapan bapak-bapak keluarga muda yang selalu memperlengkapi apa yang perlu untuk penyelenggaraan setiap ibadah. Berkatilah pengorbanan mereka semuanya. Jemaat-Mu yang dengan selalu gembira, sehati berdoa, Tuhan memberkati kurban persembahannya selama ini atau yang juga malam ini kami berikan. Kiranya berkenan kepada Tuhan. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Berkati kota kami Surabaya, berkati lingkungan tempat tinggal kami masing-masing, berkati seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami secukupnya untuk hari ini. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Saudara, arahkan hati pikiran saudara kepada Kristus di surga. Saudara bisa mengangkat tangan dan menerima berkat-Nya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, turun melimpah atas saudara semua berkat-berkat Tuhan, anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa yang mulia, kasih karunia Kristus, pertolongan, penyertaan, penghiburan Roh Kudus memberkati saudara sepanjang malam ini, sepanjang bulan September ini, sepanjang umur hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Bapak Ibu, persembahan untuk diakonia di kantong-kantong di depan. Dan mohon maaf, tinggal sebentar, mungkin perlu ada diambil gambarnya. Ini kenangan saudara. Selama ini baru ini kita boleh beribadah bersama. Mungkin ada sisa yang tolong saya bisa mengambil dari depan. Baik, kita ada ini kenangan. Dan nanti kalau pulang selamat malam, Tuhan memberkati. Orang salaman, orang medok keseduluran saya. Puji Tuhan.
Gimana, Dok?